adik-adik pas berada tampil beda, semuanya tampil beda. Yes, tampil beda. Nanti kalau ada yang mau fotoin, boleh dikirim ke Instagram. Nanti kita kasih hadiah. Yes. Oke. Siap ya? Saat iblis. 1, 2, 3, go. Saat iblis menggodaku, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis merayu, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Opa! Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani saksi saja. Siap ya? Kuat. 1, 2, 3, go. Kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Opa! Berdiri sebagai pemenang. Aku berani saksi saja. Ku kuat. 1, 2, 3, 4. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Bapak semuanya. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani saksi saja. Aku 1, 2, 3. Aku berani saksi saja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Adik-adik, yuk kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi kita, Tuhan Yesus memberkati kita, dan Tuhan Yesus melawat kita. Sama-sama yuk. Ku serahkan ya Tuhan, katakan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan aku. Sekali lagi, sama-sama. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik selamanya. Mari adik-adik kita serahkan kepada Tuhan hidup kita. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Sama-sama ya. Ku serahkan ya
Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan biarlah Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan berbicara lewat firman, sebab kami semua siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, hari ini Kak Yudi akan bercerita, judulnya My Way atau Caraku. Kisah ini berasal dari Argentina ketika musim dingin. Namanya Pak Sandy, seorang tukang pos, harus tetap bekerja. Nah, adik-adik, sekalipun hujan lebat, sekalipun badai, sekalipun hujan salju, Pak Pos ini nggak boleh berdiam diri. Dia tetap harus bekerja, mengantarkan surat-surat penting. Salah satu surat yang sangat penting dan darurat adalah sebuah surat untuk Thomas. Surat itu sangat penting dan harus segera diterima Thomas. Itu sebabnya Pak Sandy dengan menggunakan perlengkapan pakaian musim salju dan sekop di tangannya mengantar surat itu ke rumah Thomas. Kira-kira surat apa itu ya yang diterima Thomas? Sesampai di rumah Thomas, anak muda ini dengan gembira menerima surat itu. Wow, ternyata itu surat penting. Ternyata isinya berita duka dan berita sukacita. Berita dukanya, Paman Pierre yang tinggal di kota telah meninggal. Tapi berita sukacitanya, Paman Pierre mewariskan adik-adik, semua hartanya kepada Thomas. Semua hartanya. Wah, Paman Pierre ini kaya raya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya Thomas harus tiba sebelum tanggal 15 bulan itu. Wah, berarti Thomas harus buru-buru pergi ke sana. Tapi tunggu dulu. Ternyata bukan begitu ya. Wah, selamat ya Thomas. Kamu akan menjadi seorang jutawan, seorang miliuner, kata Pak Sandy. Kamu akan kaya raya karena pamanmu di kota itu sangat kaya sekali. Aku senang sekali, kata Thomas. Karena itu aku akan bekerja dulu sebentar saja agar aku bisa ke kota dengan kereta anjing. Nah, kalau di tempat daerah bersalju, mereka nggak bisa naik mobil adik-adik. Mereka harus pakai kereta anjing yang membawa mereka yang bisa berlari di atas salju. Tapi adik-adik, Pak Sandy berkata, jangan lama-lama, nanti keburu kamu tidak bisa mendapatkan harta warisan itu. Ikutlah denganku sekarang, karena beberapa hari lagi diperkirakan akan ada badai salju. Kita bisa berjalan dan hanya butuh 5 hari kita sudah sampai ke kota, kata Pak Sandy lagi. Maaf Pak, saya akan menempuh jalan sendiri. Terima kasih atas kebaikan hati Bapak ya, kata Thomas menolak ajakan Pak Sandy. Beberapa hari kemudian, uang Thomas sudah cukup, lalu dia membeli kereta anjing. Ia pun berangkat ke kota dengan kereta anjingnya. Tapi badai salju yang hebat yang dikatakan Pak Sandy ternyata benar. Badai salju yang hebat datang sehingga Thomas tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ia harus berhenti dan menginap di sebuah penginapan. Dia memesan sebuah penginapan, lalu dia tinggal di situ selama beberapa hari. Wow, adik-adik, tanggal 15 itu sudah dekat. Tinggal beberapa hari lagi. Ketika Thomas sadar, ia segera mengambil kereta anjingnya. Waduh, tanggal 15 bentar lagi, tinggal beberapa hari lagi. Aku nyampe nggak ya ke kota ya? Ia pun dengan keras memaksa anjing-anjing itu menempuh salju dan udara dingin karena waktunya tidak banyak lagi. Akhirnya anjing-anjing itu kelelahan adik-adik, kelelahan dan kedinginan dan akhirnya mati. Thomas terpaksa menginap di penginapan yang dekat situ. Nah, tahu nggak adik-adik? Waktunya tinggal 2 hari lagi. Waduh, 2 hari lagi. Sementara kota itu masih jauh kalau untuk jalan kaki. Thomas berkata, besok pagi aku harus segera berangkat. Thomas bertekad akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Subuh-subuh, Thomas berjalan menembus udara dingin, melewati hutan menuju ke kota. Dia berharap besok paginya
dia bisa sampai ke kota dan menemui pengacara untuk mendapat harta warisannya yang besar. Dengan semangat ia pun berjalan cepat, tapi karena udara dingin, ia pun lelah, lapar. Thomas tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dengan susah payah, dia mencoba merangkak, berjalan terus, menembus udara dingin. Nah adik-adik, kira-kira Thomas bisa sampai nggak besok pagi ya? Wah, dia berjalan, dan adik-adik ternyata waktu yang dia perlukan untuk sampai ke kota itu tidak bisa 1 hari atau 2 hari. Padahal harta warisannya akan hangus, surat warisannya akan hangus kalau dia tidak sampai besok. Nah adik-adik, dengan susah payah akhirnya Thomas sampai ke kota. Tapi kapan dia sampai? Hari berikutnya. Sudah lewat 1 hari. Dan baru malam harinya dia menemukan kantor pengacara yang diberitakan di surat wasiat. Tapi malam, kantor pengacara itu sudah tutup selamanya. Dan warisannya si Thomas hangus. Thomas pun menyesal karena tidak mau mendengarkan ajakan Pak Sandy si tukang pos. Ia lebih memilih jalannya sendiri dan akhirnya dia rugi adik-adik. Nah, itu tadi kisah yang sangat menyedihkan. Thomas kehilangan harta warisannya karena dia terlambat datang. Ya, seandainya dia mengikuti ajakan Pak Sandy, pasti dia mendapatkan warisannya. Karena dia menunda-nunda dan dia mengikuti caranya sendiri, akhirnya dia tidak mendapatkan warisannya. Adik-adik, sama halnya dengan kita. Tuhan sudah mengajari kita, mengajak kita untuk hidup benar, mengikuti firman Tuhan. Melalui kakak-kakak sekolah minggu, melalui orang tua, kita diajar supaya kita mengikuti cara Tuhan. Supaya saat Tuhan datang, yang kedua kali menjemput kita, dia mendapati kita sesuai dengan kehendaknya. Nah, tapi kalau kita mengikuti cara sendiri, kita hidup dengan cara kita sendiri, nakal, berbuat dosa, ya akhirnya ketika Tuhan datang, kita tidak dibawa Tuhan. Kita terlambat, kita tertinggal. Makanya adik-adik, ayo siapkan hati kalian, siapkan hidup kalian untuk hidup benar setiap hari mengikuti firman Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Amin.